Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risawati. Saya mahasiswa dari kelas MN21E semester 5 Universitas Nusa Putra dengan jurusan manajemen. Di kesempatan hari ini saya akan memaparkan terkait tugas individu saya dari mata kuliah inovasi bisnis berkelanjutan, yaitu terkait bisnis plan berkelanjutan, di mana di sini saya mengambil judul bisnis plan yaitu Green Grow Organic NPK. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang kenapa saya memilih bisnis plan ini, yaitu di tengah pertumbuhan limbah dapur yang melimpah dan permintaan akan solusi pertanian yang berkelanjutan, Green Grow Organic lahir dengan tujuan untuk mengubah limbah dapur menjadi pupuk organik, yaitu NPK yang bernilai. Limbah dapur merupakan sumber berharga yang dapat diolah menjadi solusi untuk pertanian yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih bersih. Dengan inovasi dan komitmen pada keberlanjutan, kami berupaya untuk menciptakan produk bernilai tinggi yang mendukung pertanian organik dan meminimalisir yang namanya dampak limbah terhadap lingkungan. Jadi di sini fokus utama kami bukan hanya untuk berbisnis untuk mendapatkan profit sebanyak mungkin, tetapi kami juga berfokus pada keberlanjutan lingkungan, terus juga pemanfaatan limbah. Jadi limbah itu tidak hanya yang nantinya sebagai limbah atau sebagai sampah, tapi kami berharap bahwa dengan adanya bisnis ini kami bisa menjalin untuk bekerja sama dengan para pihak-pihak tertentu untuk lingkungan seperti itu. Baik, di slide selanjutnya di sini saya ngebahas tentang visi dan misi dari bisnis ini. Yang pertama terkait visi, di mana visinya adalah mengubah limbah dapur menjadi sumber yang berharga untuk meningkatkan kualitas tanah dan menjaga lingkungan. Jadi teman-teman semua bisa lihat bahwasanya visi dari perusahaan ataupun bisnis ini ialah untuk mengubah limbah dapur yang mungkin sebelumnya limbah dapur ya identik dengan sampah gitu, dengan sesuatu yang kotor, dengan sesuatu yang bau gitu kan. Terus menjadi sumber yang berharga. Menjadi sumber berharga di sini adalah bahwasanya tadi yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa limbah ini identik dengan sampah, identik dengan sesuatu yang kotor ataupun bau, sehingga diubah oleh kami menjadi sesuatu yang berharga, itu menjadi pupuk gitu. Untuk meningkatkan kualitas tanah dan menjaga lingkungan, manfaat dari pupuk sendiri adalah meningkatkan yang namanya kualitas tanah dan tetap menjaga lingkungan kita. Nah, yang kedua yaitu terkait misi, di mana misi kami adalah mengumpulkan dan mengelola limbah dapur menjadi pupuk organik berkualitas tinggi, itu visi yang pertama. Yang kedua adalah menyediakan solusi berkelanjutan untuk pertanian dengan memasak pupuk organik yang ramah lingkungan. Terus yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang limbah dapur untuk keberlanjutan lingkungan gitu kan. Nah, mungkin untuk poin nomor 2, nomor 3 ini patut disoroti. Yang pertama, di poin nomor 2 kami menjelaskan bagaimana bisnis plan ini bisa menjadi solusi untuk pertanian dengan memasak pupuk organik yang ramah lingkungan. Mungkin untuk saat ini para petani memang agak sedikit kesulitan untuk mendapatkan pupuk organik gitu kan, karena memang di Indonesia sendiri belum sepenuhnya yang namanya itu change ke organik dari pertanian konvensional ke pertanian organik. Nah, yang kedua ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi untuk saat ini masyarakat mungkin bisa diakui belum sadar juga akan manfaat dari yang namanya pupuk organik gitu kan, akan manfaat dari keberlanjutan ke lingkungan gitu. Mereka berpikir bahwasanya cukup buang sampah pada tempatnya aja udah cukup, tapi kita juga harus tahu sampah ini akan berlanjut kemana, seperti itu. Baik, di slide ini kami ngebahas soal tujuan dari bisnis ini gitu kan. Pasti setiap bisnis itu memiliki tujuan tersendiri gitu. Nah, pertama tujuan dari bisnis plan ini adalah mengurangi dan mendukung lingkungan dengan memanfaatkan limbah dapur untuk membuat pupuk organik NPK. Proyek ini bertujuan untuk mengurangi jumlah limbah organik yang masuk ke tempat pembuangan akhir, mengurangi pencemaran lingkungan serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang. Yang kedua adalah kami ini mendukung pertanian berkelanjutan dengan menyediakan pupuk organik NPK yang ramah lingkungan. Proyek ini mendukung pertanian berkelanjutan yang lebih baik, meningkatkan kesehatan tanah dan meminimalkan penggunaan pupuk kimia yang berpotensi merusak lingkungan. Jadi makna dari berkelanjutan di sini, kami bisa selaras dengan lingkungan sekitar, kami bisa selaras dengan tanah, kami juga bisa selaras dengan masyarakat, dengan alam gitu kan. Nah, yang ketiga adalah menciptakan produk bernilai tinggi, menghasilkan pupuk organik NPK berkualitas tinggi dan dari limbah dapur membantu dalam menciptakan pupuk bernilai tinggi yang dapat meningkatkan hasil panen dan kesehatan tanaman secara alami. Jadi fokus utama kami ialah menciptakan produk dengan
nilai tinggi, bukan hanya nilai dari harganya saja, tetapi kami juga bisa bernilai tinggi dari segi manfaatnya, seperti itu. Baik, di slide ini kami membahas soal limbah dapur sebagai bahan baku utama kami. Jadi dalam produksi kami memang berfokus pada bahan baku dari limbah dapur sendiri sebagai bahan utama kami, gitu kan, dimana limbah dapur ini biasanya mengandung beberapa unsur nutrisi penting yang mirip dengan kandungan nutrisi yang terdapat dalam pupuk NPK, nitrogen, fosfor, dan potasium, meskipun kadar dan komposisinya bisa bervariasi tergantung pada jenis limbah dapur yang dihasilkan. Jadi ada beberapa jenis limbah dapur yang memang mengandung yang namanya NPK ini, gitu. Ada beberapa jenis limbah dapur yang memang mengandung NPK, teman-teman. Jadi seperti halnya sisa sayuran dan buah, dimana ada beberapa buah yang memang mengandung seperti kulit buah-buahan, sisa sayuran atau potongan yang tidak dimakan memiliki kandungan potensial dari unsur-unsur tersebut, seperti ada pisang, ada kulit jeruk, ada kulit kentang, terus juga ada sayuran hijau yang mengandung kalium atau potasium. Terus ini adalah sisa makanan yang tidak terpakai seperti sisa daging, telur, atau produk susu dapat mengandung unsur yang namanya nitrogen atau protein. Nah, kulit kacang atau biji-bijian atau sepertinya ini didapatkan dari sisa-sisa dari kacang-kacangan atau biji-bijian yang digunakan dalam makanan juga bisa memberikan sumber nitrogen dan beberapa unsur lainnya. Terus ada kopi dan sisa teh. Untuk sebagian mungkin kopi dan sisa teh ini sering dijadikan pupuk secara langsung, jadi ampas kopi ataupun ampas teh ini cocok bagus banget untuk tanaman hias seperti itu. Nah, ampas kopi atau sisa teh ini memiliki kandungan yang namanya nitrogen, teman-teman, dan bisa menjadi bagian dari limbah dapur. Terus juga ada ampas atau sisa pupuk organik, gitu kan. Jika menggunakan pupuk organik sebelumnya, sisa tersebut juga bisa menjadi bagian dari limbah dapur dan dapat menyediakan unsur-unsur NPK. Jadi ada beberapa mungkin teman-teman yang sudah sering membeli pupuk organik ini ada di sisa. Nah, ini bisa dikolaborasikan untuk jadikan sebagai produk atau sebagai bahan utama dari pembuatan pupuk ini, teman-teman, seperti itu. Baik, di sini ada yang disebut dengan model bisnis. Pertama, model bisnis yang dari kegiatan bisnis plan ini adalah pertama adalah pengumpulan limbah dapur kerjasama dengan rumah tangga, restoran, dan pasar lokal untuk mengumpulkan limbah dapur terpisah. Jadi karena kebetulan bahan produksi utama kami adalah limbah dapur, dimana kami tidak memungkinkan untuk bisa membuat limbah dapur sendiri dari dapur perusahaan kami, tetapi kami di sini mengadakan kolaborasi dengan beberapa rekan-rekan seperti kerjasama dengan ibu rumah tangga atau dengan rumah-rumah di daerah kami. Terus juga dengan restoran pasti memiliki, karena mereka aktif setiap hari membuat produk makanan, jadi pasti dominan dari restoran. Terus juga ada pasar lokal. Di pasar lokal ini kita ambil dari beberapa produk yang memang tidak terjual, seperti itu. Ada beberapa sayuran memang tidak terjual sehingga basi. Terus ada juga ini akan membuat bahan utama dari produk kami ini banyak, gitu. Terus yang kedua adalah proses produksi, di mana dalam proses produksi ini adalah mengolah limbah dapur melalui proses kompos terpusat dengan menambahkan bahan lain yang kaya dengan unsur NPK dan menciptakan pupuk organik berkualitas tinggi. Jadi tahap kedua adalah tahap produksi. Di sini kami memproduksi kompos, yaitu dari mulai tahap pengumpulan produk, pengumpulan bahan dan yang lainnya hingga ke tahap pengomposan. Terus ada lagi yang disebut dengan pemasaran distribusi, pemasaran produk pupuk organik melalui toko pertanian lokal. Terus juga ada pasar online serta menjalin kemitraan dengan pertanian organik dan teman-teman komunitas. Terus ada juga yang keempat, yaitu edukasi dan kesadaran, mengadakan workshop seperti halnya seminar dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan limbah dapur secara berkelanjutan. Jadi dari awal kita memang tidak hanya fokus dalam dunia bisnis untuk menambah profit sebanyak mungkin, tetapi bagaimana caranya perusahaan kami tetap bisa memberikan edukasi bagi masyarakat, gitu kan, sebagai wahana tempat masyarakat untuk mendapatkan informasi terbaru tentang kesehatan, tentang lingkungan yang lainnya. Dan bisnis ini saya harap bisa menjadikan salah satu tempat edukasi juga kesadaran untuk masyarakat ke depannya. Baik, dari sebelumnya, di slide sebelumnya saya bahas soal model bisnis. Ada beberapa hal yang memang di sini saya akan jelaskan jauh lebih rinci terkait model bisnis yang kami lakukan. Pertama dari mulai proses produksi, teman-teman, di mana di produksi ini melibatkan beberapa tahap, seperti halnya pengumpulan limbah dapur. Tadi kita berkolaborasi dengan beberapa orang, sepertinya dengan ibu rumah tangga, restoran, atau buka dengan toko-toko sayur di pasar-pasar sayur. Terus ada kedua, pemisahan dan persiapan bahan baku. Kita akan memisahkan bagaimana produk ini
ini layak atau tidaknya. Terus juga kita akan memisahkan apakah produk ini sesuai dengan kriterianya, mana yang masuk ke dalam nitrogen, mana yang fosfat, masuk ke kalium juga yang lain sebagainya. Terus juga ada campuran dengan bahan tambahan ini banyak, seperti halnya kayak bahan tambahan untuk proses diskomposisi. Itu kita bisa ambil dari mikroorganisme itu ataupun dari beberapa produk yang memang mengandung senyawa yang memang bisa membantu dalam proses diskomposisi nanti. Terus yang kedua adalah sumber nutrisi tambahan. Kita bisa menambahkan sumber nutrisi tambahan mikroorganisme tadi sudah saya bahas. Ini untuk mendorong yang namanya dekomposisi. Terus juga ada pengaturan kelembapan dan ventilasi, dimana kita bisa menghasilkan kompos yang bagus, pupuk yang bagus. Ini bagaimana kita kayak mengatur kelembapan tempatnya, terus juga ventilasinya seperti apa. Terus yang terakhir adalah proses fermentasi atau kompos. Terus juga ada pemantauan dan pengadukan secara rutin seperti itu. Baik, di sini tahap terkait pemasaran. Kami memiliki strategi pemasaran. Pertama seperti halnya segmen pasar, di mana segmen pasar ini sebagai salah satu tahap pemasaran yang memang kita benar-benar menargetkan siapa yang akan membeli produk kita. Di mana kita di sini ada hampir 78% kita kepada pemilik tanaman hias gitu kan. Pemilik tanaman hias ini tidak mengenal gender, teman-teman. Jadi ada beberapa ibu-ibu rumah tangga, bahkan bapak-bapak rumah tangga juga yang memang mereka memiliki tanaman hias, jadi lebih ke hobi mungkin seperti itu. Terus juga ada 88% ke pengelolaan perkebunan gitu kan. Di sini ada beberapa memang di Indonesia sendiri kan memang lebih dominan ke dataran juga daratan. Jadi ada beberapa perkebunan yang memang kami ajak untuk kolaborasi, baik perkebunan milik masyarakat, milik rakyat, ada perkebunan negara juga, ada perkebunan swasta. Di sana kita berkolaborasi gitu. Perkebunan itu kayak perkebunan kelapa sawit, terus juga kayak perkebunan tanaman bumbu dapur, terus juga ada perkebunan kunyit, terus perkebunan cengkeh dan lain sebagainya. Di sini ada petani, karena Indonesia sebagai negara agraris, tentu saja ini menjadi potensi besar bagi kami, produk kami untuk bisa masuk ke pasar ini. Nah, ini adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang memiliki karakteristik kebutuhan dan perilaku serupa. Dalam konteks ini, segmen pasar untuk pupuk organik NPK mungkin mencapai petani tadi yang seperti saya sebutkan, terus ada pengelolaan kebun, pemilik tanaman hias, bahkan konsumen rumah tangga yang memiliki kebun kecil. Penekanan pada segmen akan menunjukkan cara produk ini memenuhi kebutuhan khusus mereka. Jadi kami berharap bahwasanya dengan kami fokus ke segmen atau target ini, kami berharap bisa memasarkan produk kami ini secara tepat seperti itu ke siapa pembelinya. Tidak mungkin kami menjual produk kami ini ke anak-anak SD, anak TK gitu kan. Ini sesuatu yang nggak mungkin. Jadi kami memang menargetkan segmen pasar seperti ini, seperti itu. Baik, setelah kami memiliki segmen atau target pasar, target pembeli, siapa yang akan membeli produk kita, pasar apa yang akan kita jangkau. Di sini kita ada yang namanya dengan rencana gitu. Rencana seperti apa sih setelah kita menentukan yang namanya segmen dan target kita itu. Jadi ini adalah strategi distribusi produk ke pasar, di mana kita bisa menjelaskan apa akan bekerja dan dengan distributor lokal untuk mencapai petani atau kebun, menjalankan penjualan langsung kepada petani secara langsung atau menggunakan platform online untuk mencapai konsumen akhir. Juga ada menggabungkan beberapa saluran pemasaran dapat menjadi strategi yang efektif untuk menjangkau lebih banyak konsumen potensial. Jadi tadi kan kita sudah bahas bahwasanya target kita ini adalah ibu rumah tangga contohnya. Terus bagaimana cara kita bisa sampai ke ibu rumah tangga itu? Apakah lewat sosialisasi langsung, atau kita langsung bekerja dengan ibu rumah tangga, atau kita lewat sosial media? Ini menjadi salah satu penentuan bagi kita untuk bisa mendapatkan rencana pemasaran yang memang benar-benar efisien. Terus di sini ada yang kedua adalah strategi branding promosi gitu kan. Nah, branding setiap strategi ini memiliki tujuan dengan membangun untuk citra merek kami sendiri yang kuat, memberikan nilai tambah kepada pelanggan, dan meningkatkan kesadaran serta penerimaan produk pupuk organik NPK dari 5 dapur dan pasar. Kombinasi dari beberapa strategi ini dengan disesuaikan dengan karakteristik pasar dan tujuan perusahaan dapat membantu meningkatkan keberhasilan promosi dan pemasaran dari produk. Jadi ada beberapa tahapan dari mulai strategi branding promosi yang kami lakukan, sebenarnya branding yang berkelanjutan, edukasi dan konten bernilai. Terus juga ada yang kedua adalah kemitraan dan kolaborasi. Kemitraan dan kolaborasi ini kami tidak hanya fokus pada kemitraan untuk mendapatkan bahan utama
produksi kami, kita bisa mengadakan kemitraan dengan universitas, kemitraan dengan pemerintah, kolaborasi dengan masyarakat dan lain sebagainya. Terus ada program loyalty dan pelanggan, di mana program loyalty ini adalah kayak program pemberian produk untuk para pelanggan yang loyal terhadap kita, seperti kayak pemberian diskon dan lain sebagainya. Ini diharapkan bahwasanya mereka akan terus ikut berkontribusi untuk produk kami ke depannya, seperti itu. Yang namanya dengan promosi di media sosial dan online, ini menjadi salah satu hal yang memang sekarang lebih dominan, karena semua orang gak kenal gender, gak kenal umur juga, pasti mereka mengakses yang namanya media sosial. Dan ini adalah salah satu cara yang bisa kami lakukan untuk lebih bisa dekat dengan pelanggan, seperti itu. Terus yang adalah keterlibatan dalam komunitas. Jadi kami tidak bisa berdiri sendiri, kami juga harus terlibat dengan beberapa komunitas, mungkin seperti komunitas petani Indonesia, komunitas pupuk Indonesia, ataupun komunitas-komunitas yang memang peduli dengan lingkungan, dengan pertanian dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, karena di sini kita ngebahas soal bisnis yang berkelanjutan, ada beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan sebagai seorang pembisnis. Bagaimana yang namanya dengan keberlanjutan ini adalah kita ini harus selaras dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, baik lingkungan secara lingkungan, terus juga baik secara sosialnya, baik secara ekonomi dan lain sebagainya. Nah, di sini bisnis ini ada beberapa hal yang memang kita berharap bahwasanya bisnis kita ini terus bisa terintegrasi dengan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Pertama dari segi lingkungan sustainable gitu, sustainability. Nah, di mana fokus pada penggunaan limbah dapur untuk membuat pupuk MPK merupakan langkah yang ramah lingkungan, mengubah limbah menjadi produk bernilai tinggi, membantu mengurangi yang namanya pencemaran lingkungan, serta meminimalkan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya. Jadi untuk lingkungan sendiri, kami ini bergerak untuk bisa membantu lingkungan ini untuk jauh lebih ramah gitu kan. Bagaimana kami bisa berkontribusi untuk bisa menjaga lingkungan, seperti itu. Yang kedua adalah social sustainability, di mana bisnis ini dapat menciptakan peluang kerja lokal, terutama jika melibatkan komunitas sekitar dalam pengumpulan limbah dapur. Selain itu, produk yang dihasilkan juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya daur ulang dan keberlangsungan di lingkungan masyarakat. Ini sosial, ini adalah bagaimana hubungan kita dengan masyarakat gitu kan. Nah, yang terakhir ada ekonomi sustainability, di mana integrasi ini dapat menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan dengan mengurangi biaya produksi melalui pemanfaatan limbah. Bisnis dapat meningkatkan profitabilitas sambil tetap mempertimbangkan harga yang kompetitif bagi konsumen. Hal ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Jadi kita tetap fokus juga pada ekonomi. Di sini kita tidak hanya berfokus pada diri kita sendiri, pada bisnis kita, bagaimana kita mendapatkan profit sebesar-besarnya seperti itu, tetapi kita juga harus bisa memikirkan masyarakat sekitar kita, bagaimana ketika kita mempertimbangkan harga produk juga ini agar tetap kompetitif di kalangan masyarakat dan konsumen, yang nanti tentu saja akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang ke depannya untuk konsumen, untuk Indonesia. Baik, kita sudah ke tahap penutup, di mana kesimpulannya adalah bisnis plan untuk produksi pupuk MPK dari limbah dapur ini menunjukkan bahwa ini adalah usaha yang berpotensi menguntungkan dengan pangsa pasar yang luas. Dengan analisis modal yang cermat, terdapat kesempatan untuk memanfaatkan limbah dapur menjadi produk bernilai tinggi. Perhitungan laba rugi menunjukkan potensi keuntungan yang menjanjikan dengan titik impas yang dapat dicapai dengan penjualan yang terstruktur. Namun penting juga untuk memperhitungkan resiko seperti fluktuasi harga bahan baku dan persaingan pasar. Dengan perencanaan keuangan yang matang dan strategi pemasaran efektif, bisnis ini memiliki potensi yang sukses dan besar di pasar nanti. Oke, baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman atau rekan-rekan yang sudah mendengarkan atau menonton video ini. Saya Risnawati, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.